Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai hari ini. Kami masih tetap sehat dan kuat, itu semua karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau-lah Tuhan sang pemilik hidup yang abadi. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Di sana kita melihat bahwa sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menyerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Dengan memohonnya, Yairus mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menghidupkan orang mati. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan Yesus yang tahu kejadian itu berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Belum sampai ke rumah Yairus, maka datanglah seseorang yang membawa kabar bahwa anak perempuan Yairus sudah meninggal. Hal itu membuat orang-orang yang ada di sana semua kehilangan harapan akan kehidupan anak putri dari Yairus yang adalah kepala rumah ibadat. Namun Yesus tetap datang. Di sana ia membangkitkan anak perempuan itu. Maka disitulah terlihat jelas bahwa kuasa Yesus yang menghidupkan orang mati telah dinyatakan kepada anak Yairus. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-42. Dari kedua cerita ini memiliki perbedaan yang begitu sangat menarik. Yairus adalah kepala rumah ibadat yang terpandang di masyarakat umum. Sebaliknya, perempuan itu adalah orang miskin yang telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Namun ada persamaan penting di sini yang perlu kita lihat dari kedua cerita ini, bahwa kedua-duanya sama-sama putus asa, dan dalam keputusasaan mereka itu, mereka datang kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan. Yesus tidak memandang status sosial dan kondisi kedua orang itu.
Tetapi Yesus melihat iman kepercayaan mereka. Dan Yesus pun melayani mereka secara pribadi karena iman dan kepercayaan mereka yang terus percaya kepada Yesus. Apapun keadaan dan status kita saat ini, Yesus hadir untuk melihat iman kepercayaan kita. Ketika kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekalipun dalam kesulitan, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Yesus yang kita imani, Dia tetap bersama-sama dengan kita dan Dia menolong kita dalam segala keadaan apapun. Sekalipun kita berada dalam keputusasaan, itu berarti kita mau mengakui keterbatasan kita dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, dan bahwa tidak ada lagi yang paling kita butuhkan selain kita datang kepada Yesus dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Gunakanlah waktu kita untuk selalu merenungkan setiap firman Tuhan, setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dialah yang layak untuk menyembuhkan kita dari setiap penyakit, masalah apapun yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar dari kedua cerita ini, di mana Yesus tidak memandang status kami, tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami, sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau datang untuk melihat iman kepercayaan kami, dan Engkau yang menyembuhkan kami dari setiap sakit penyakit apapun yang kami hadapi. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang terus menolong kami dalam setiap persoalan kehidupan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.